Perkembangan ekonomi masa demokrasi terpimpin. Sejak diberlakukannya kembali UUD 1945, dimulailah pelaksanaan ekonomi terpimpin, sebagai awal berlakunya era ordering ekonomi, di mana alat-alat produksi dan distribusi yang vital harus dimiliki dan dikuasai oleh negara atau minimal di bawah pengawasan negara. Dengan demikian peranan pemerintah dalam kebijakan dan kehidupan ekonomi nasional makin menonjol. Pengaturan ekonomi berjalan dengan sistem komando. Sikap dan kemandirian ekonomi atau berdikari menjadi dasar bagi kebijakan ekonomi. Masalah pemilikan aset nasional oleh negara dan fungsi-fungsi politiknya ditempatkan sebagai masalah strategis nasional. Kondisi ekonomi dan keuangan yang ditinggalkan dari masa demokrasi liberal berusaha diperbaiki oleh Presiden Soekarno. Beberapa langkah yang dilakukannya antara lain membentuk Dewan Perancang Nasional disingkat Depernas dan melakukan sanering mata uang kertas yang nilai nominalnya Rp500 dan Rp1.000. Masing-masing nilainya diturunkan menjadi 10% saja. Depernas disusun di bawah Kabinet Karya pada tanggal 15 Agustus tahun 1959 yang dipimpin oleh Muhammad Yamin dengan beranggotakan 80 orang. Tugas Dewan ini menyusun overall planning yang meliputi bidang ekonomi, kultural dan mental. Pada tanggal 17 Agustus tahun 1959, Presiden Soekarno memberikan pedoman kerja bagi Depernas yang tugas utamanya memberikan isi kepada proklamasi melalui grand strategi, yaitu perencanaan overall dan hubungan pembangunan dengan demokrasi terpimpin dan ekonomi terpimpin. Depernas kemudian menyusun program kerjanya berupa pola pembangunan nasional yang disebut sebagai pola pembangunan semesta berencana dengan mempertimbangkan faktor pembiayaan dan waktu pelaksanaan pembangunan. Perencanaan ini meliputi perencanaan segala segi pembangunan jasmaniah, rohaniah, teknik, mental, etis dan spiritual berdasarkan norma-norma dan nilai-nilai yang tersimpul dalam alam adil dan makmur. Pola pembangunan semesta dan berencana terdiri atas blueprint tripola, yang meliputi pola proyek pembangunan, pola penjelasan pembangunan dan pola pembiayaan pembangunan. Pola proyek pembangunan nasional semesta berencana tahap pertama dibuat untuk tahun-tahun 1961 sampai tahun 1969. Proyek ini disingkat dengan Penas BD. Penas BD ini kemudian disetujui oleh MPRS melalui TEP MPRS nomor 1 MPRS 1960 tanggal 26 Juli tahun 1960 dan diresmikan pelaksanaannya oleh Presiden. Depernas pada tahun 1963 diganti dengan Badan Perancangan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang dipimpin langsung oleh Presiden Soekarno sendiri. Tugas Bappenas ialah menyusun rancangan pembangunan jangka panjang dan jangka pendek, baik nasional maupun daerah, serta mengawasi laporan pelaksanaan pembangunan, dan menyiapkan dan menilai mandataris untuk MPRS. Kebijakan sanering yang dilakukan pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 1959 yang berlaku tanggal 25 Agustus tahun 1959 pukul 6 pagi.
Peraturan ini bertujuan mengurangi banyaknya uang yang beredar untuk kepentingan perbaikan keuangan dan perekonomian negara. Untuk mencapai tujuan itu, uang kertas pecahan 500 dan 1000 rupiah yang ada dalam peredaran pada saat berlakunya peraturan itu diturunkan nilainya menjadi 50 dan 100 rupiah. Kebijakan ini diikuti dengan kebijakan pembekuan sebagian simpanan pada bank-bank yang nilainya di atas Rp25.000 dengan tujuan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan keuangan kemudian diakhiri dengan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 6 1959 yang isi pokoknya ialah ketentuan bahwa bagian uang lembaran 1.000 dan 500 rupiah yang masih berlaku harus ditukar dengan uang kertas bank baru yang bernilai 100 dan 50 rupiah sebelum tanggal 1 Januari tahun 1960. Setelah keamanan nasional berhasil dipulihkan, kasus DIY Jawa Barat, dan pembebasan Irian Barat, pemerintah mulai memikirkan penderitaan rakyatnya dengan melakukan rehabilitasi ekonomi. Konsep rehabilitasi ekonomi disusun oleh tim yang dipimpin oleh Menteri Pertama Juanda dan hasilnya dikenal dengan sebutan konsep Juanda. Namun konsep ini mati sebelum lahir karena mendapat kritikan yang tajam dari PKI karena dianggap bekerja sama dengan negara revisionis, Amerika Serikat dan Yugoslavia. Upaya perbaikan ekonomi lain yang dilakukan pemerintah adalah membentuk Panitia 13. Anggota panitia ini bukan hanya para ahli ekonomi, namun juga melibatkan para pimpinan partai politik, anggota musyawarah pembantu pimpinan revolusi (MPPR), pimpinan DPR, DPA. Panitia ini menghasilkan konsep yang kemudian disebut Deklarasi Ekonomi (DEKON) sebagai strategi dasar ekonomi Indonesia dalam rangka pelaksanaan ekonomi terpimpin. Strategi ekonomi terpimpin dalam DEKON terdiri atas beberapa tahap. Tahapan pertama, harus menciptakan suasana ekonomi yang bersifat nasional demokratis yang bersih dari sisa-sisa imperialisme dan kolonialisme. Tahapan ini merupakan persiapan menuju tahapan kedua, yaitu tahap ekonomi sosialis. Beberapa peraturannya merupakan upaya mewujudkan stabilitas ekonomi nasional dengan menarik modal luar negeri serta merasionalkan ongkos produksi dan menghentikan subsidi. Peraturan pelaksanaan DEKON tidak terlepas dari campur tangan politik yang memberi tafsir sendiri terhadap DEKON. PKI termasuk partai yang menolak melaksanakan DEKON. Padahal ID terlibat di dalam penyusunannya, selama yang melaksanakannya bukan orang PKI.
14 peraturan pemerintah yang sudah ditetapkan dihantam abis-abisan oleh PKI. Juanda dituduh PKI telah menyerah kepada kaum imperialis. Presiden Soekarno akhirnya menunda pelaksanaan peraturan pemerintah tersebut pada bulan September tahun 1963 dengan alasan sedang berkonsentrasi pada konfrontasi dengan Malaysia. Kondisi ekonomi semakin memburuk karena anggaran belanja negara setiap tahunnya terus meningkat tanpa diimbangi dengan pendapatan negara yang memadai. Salah satu penyebab membengkaknya anggaran belanja tersebut adalah pembangunan proyek-proyek mercusuar yang lebih bersifat politis daripada ekonomi, misalnya pembangunan Monumen Nasional, Monas, pertokoan Sarinah, dan kompleks olahraga Senayan yang dipersiapkan untuk Asian Games 4 dan Games of the New Emerging Forces, GANEVO. Kondisi perekonomian yang sangat merosot mendorong pemerintah berusaha mendapatkan devisa kredit impor jangka panjang yang harus dibayar kembali setelah 1 atau 2 tahun. Menteri Bank Sentral Yusuf Muda dalam memanfaatkan devisa kredit ini sebagai deferred payment khusus untuk menghimpun dan menggunakan dana revolusi dengan cara melakukan pungutan terhadap perusahaan atau perseorangan yang memperoleh fasilitas kredit antara 250 juta sampai 1 miliar rupiah. Perusahaan atau perseorangan itu harus membayar dengan valuta asing dalam jumlah yang sudah ditetapkan. Walaupun cadangan devisa menipis, Presiden Soekarno tetap pada pendiriannya untuk menghimpun dana revolusi karena dana ini digunakan untuk membiayai proyek-proyek yang bersifat prestise politik atau mercusuar. Dengan mengorbankan ekonomi dalam negeri, dampak dari kebijakan tersebut ekonomi semakin semrawut dan kenaikan barang mencapai 200–300% pada tahun 1965 sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan bahwa pecahan mata uang Rp1.000, uang lama, diganti dengan Rp1, uang baru. Tindakan penggantian uang lama dengan uang baru diikuti dengan pengumuman kenaikan harga bahan bakar yang mengakibatkan reaksi penolakan masyarakat. Hal inilah yang kemudian menyebabkan mahasiswa dan masyarakat turun ke jalan menyuarakan aksi-aksi Tri Tuntutan Rakyat Tritura.